the next is zodiak Scorpio. Di dalam tarot, Scorpio dilambangkan dengan kartu Death. Well, kelihatannya ini kartu yang serem banget ya. Padahal nggak jelek-jelek amat sih. Oke, nanti kita akan dig in ya. Oke, Scorpio itu karakteristiknya sama dengan kartu Death dalam tarot. Dimana Scorpio itu tuh salah satu rasi bintang yang dia itu banyak yang tahu tentang banyak hal sebelum kita tuh tahu gitu loh. Jadi dia itu bisa ngerti, bisa paham sebelum banyak orang tuh paham. Bener nggak sih? Terus Scorpio juga seorang investigator yang ulung. Jadi kita tuh nggak bisa bohong sama seorang Scorpio. Ya cuman kadang kalau lagi sengklek Scorpio bisa menjadikan keahliannya ini menjadi jadi kayak kepo gitu loh, kepo sama orang yang mungkin dia sukai, yang dia nggak sukai. Jadi dia tuh bisa cari tahu gitu loh, karena insting dia untuk lebih tahu daripada orang lain tuh kenceng banget. Kemudian juga dia tuh selalu punya jiwa berubah-ubah ya. Dia itu lebih ke arah adrenalin junkie. Jadi dia tuh senang banget sama hal-hal yang berbau intens ya. Suka banget sama hal-hal yang ekstrim ya. Ekstrim tuh bukan hanya tentang sport ya, tapi tentang hal-hal yang bikin sesuatu hal tuh tensinya tinggi gitu ya. Bisa jadi tuh konflik ya, bisa jadi tuh percintaan yang drama gitu ya. Ya kayak gitulah seorang Scorpio tuh. Jadi dia tuh selalu pengen mencari hal-hal baru yang menantang, yang narik urat gitu loh. Terus juga dia tuh senang banget berubah, changing, transform gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kartu Death keluar di dalam suatu reading tarot, ini akan mengindikasikan sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak jelek-jelek amat ya. Bisa mengindikasikan bahwa akan ada pengakhiran dari sesuatu hal. Tapi after that akan ada rebirth atau kelahiran ulang ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya tentang percintaan atau karir, ya kita akan informasikan bahwa lebih baik menyudahi sesuatu hal yang toksik ya, atau menyudahi sesuatu hal yang tidak serve you any longer ya. Lebih baik disudahi, karena kalau misalkan kita berlama-lama itu akan mempospon atau menunda sesuatu hal yang baik untuk datang ya. Jadi sesuatu hal yang baik itu akan tertunda datangnya, bahkan mungkin akan pergi dengan sia-sia ya. Jadi kalau kartu Death ini keluar ya, kalian tuh bisa untuk merenungi, bisa untuk paham bahwa nggak selamanya sesuatu hal yang dipertahankan itu akan baik pada ujungnya. Jika misalkan sudah segitu maksimalnya berjuang, segitu maksimalnya loyal, tapi tetap nggak dihargai, kita juga maksudnya yang memperjuangkan itu bisa dibilang tidak macam-macam, tidak neko-neko, ya berarti kan kamu tidak dihargai oleh pasangan kamu, atau kamu tidak dihargai oleh company kamu tidak dihargai oleh perkumpulan pertemanan kamu. Jadi lebih baik step aside, walk away ya, supaya ada teman baru, supaya ada pasangan baru, supaya ada perusahaan baru atau lingkungan baru gitu loh ya. Jadi itulah Death yang sesuai dengan karakternya Scorpio. Oke, kita akan cek untuk pesan universe apa sih yang mau dikasih tahu buat teman-teman Scorpio. Ya, we'll see. We'll pick a card from the top. Oke, kita lihat. Oke, kita dapat apa ya? Oke, dapat King of Pentacles. Oke, King of Pentacles ini seorang raja ya, seorang raja yang jelas seorang pria yang sudah matang. Nah, Pentacles itu masuk dalam unsur tanah ya. Jadi biasanya kalau kartu ini keluar, pesan yang ingin diinformasikan adalah kamu akan mendapatkan, bisa jadi orang, bisa jadi kesempatan, bisa jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan materialistik atau physical world ya. Bisa jadi kamu akan dapat rezeki, dalam bentuk cash bisa, kemudian kamu akan dapat pekerjaan baru ya kan, atau bisa jadi kamu akan mendapatkan atasan yang bisa mengarahkan kamu ke arah kemakmuran, atau kamu akan berkelimpahan secara keuangan ya kan. Tapi lihat di sini, mukanya si raja ini tuh kayak terfokus banget sama Pentacles atau koinnya ini, dan dia megangin ya kan. Jadi kayak dia tuh ngejagain banget. Jadi pesannya adalah jika kamu sudah mendapatkan peluang, sudah mendapatkan rezeki yang kamu inginkan, sudah mendapatkan pasangan yang kamu benar-benar butuhkan, kamu harus jaga ya, jangan disia-siain. Mau itu uang, mau itu pekerjaan atau kesempatan, pokoknya kalau ada sesuatu hal yang baik sekali berhubungan dengan rezeki kan nggak selalu melulu uang ya, bisa jadi dapat jodoh, bisa jadi dapat kesempatan kerja baru, dapat bos baru, dapat rumah baru, dapat apapun yang berhubungan dengan material world. Kalau kamu sudah dapat, tolong disyukuri, tolong dijaga baik-baik, jangan disia-siakan. Ingat saat kamu tuh berharap untuk mendapatkannya, saat kamu tuh berdoa banget supaya mendapatkannya. Nah, tiba-tiba universe kasih nih buat kamu ya kan. Mungkin orang juga kamu dapetin pasangan yang berkecukupan harta, kan bisa jadi kan. Nah, kalian tuh harus bisa mensyukuri, jangan selalu ngelihat kurangnya melulu. Jangan, misalkan kamu dapat pekerjaan ya yang kamu memang inginkan, ternyata pas kamu nyemplung, ternyata begini ya, ternyata, jangan begitu ya. Dijalani dulu, disayangi, dijiwai ya kan, pokoknya bersyukur ya.
apapun ya kalau kita syukurin, kita pasti akan lebih banyak berpikiran positif dibandingin negatifnya. Tapi kalau kita udah starting point-nya aja udah jelek, udah pikirannya apa ya, pikirannya udah kemana-mana, udah apa segala macam, itu kan indikasi nggak bersyukur ya. Kalau kayak begitu nanti makin akan jauh rezeki kamu ya, rezeki uang, rezeki material maupun non material. Jadi intinya kalau misalkan kamu yang telah mendapatkan pacar baru ya, yang lebih pengertian, yang ya banyak lebihnya dibanding kurangnya, bersyukur ya. Kemudian kalau kamu dapat pekerjaan baru, bersyukur. Kenapa? Kemarin kamu nganggur, sekarang dapat kerjaan, jangan ngeliat jeleknya pekerjaan barunya ini ya. Misalkan aduh kok ini lembur mulu, jangan selalu ngeliat lemburnya dulu ya. Pokoknya kamu harus bersyukur, banyak-banyak syukurin. Kayak misalkan kemarin kamu misalkan kehilangan uang terus dapat project baru, walaupun misalkan projectnya kecil atau duitnya misalkan gak sesuai perkiraan kamu, tapi kamu sudah dapetin itu project, bersyukur ya. Jadi pertahankan, syukuri, pegang itu baik-baik supaya apa? Kalau orang bersyukur itu akan menarik rezeki yang lebih banyak lagi. Kamu tahu nggak, ini fun fact loh ya, fun factnya adalah kamu tahu nggak, uang itu akan sangat-sangat suka dan menyayangi dan akan nempel terus sama orang yang berciri apa? Yap, orang yang berciri bersyukur. Oke, dari situ kita tahu ya. Oke, itulah dari Scorpio. Kita akan next ke berikutnya, rasi bintang berikutnya. Kira-kira apa ya? Stay tune. Oke, the next zodiac will be Pisces atau Pisces. Oke, di tarot Pisces itu dilambangkan dengan kartu The Moon ya. Wih, cantik banget kan kartunya gitu ya, The Moon ya. Nah, The Moon ini mengindikasikan sesuatu hal yang misterius. Jadi apapun yang berhubungan dengan The Moon itu kita diminta untuk memakai intuisi kita, karena kita sepertinya itu kurang bisa melihat dengan terang apa yang ada di hadapan kita ya. Jadi karena kita ya seperti bulan itu kan kalau malam sinarnya dia tuh yang akan menerangi di kegelapan malam ya. Jadi walaupun kita tampaknya seperti kurang terang benderang melihat akan sesuatu, kita masih tetap bisa kok mengandalkan cahaya bulan, ya nggak sih? Nah, apa sih hubungannya dia dengan Pisces? Well, Pisces itu sama halnya dengan The Moon itu dalam hal tentang mistis gitu loh, dalam hal sesuatu hal yang sulit dijelaskan yang berhubungan dengan kepekaan. Jadi itu Pisces itu sangat peka. Dia itu sangat peka, sangat bisa tahu baru ketemu sama orang baru. Wah, ini orangnya nih merah, putih, apa biru atau putih atau biru atau ungu gitu kan. Ini orangnya kayak gimana? Karena apa? Dia pakai intuisinya dia. Ini orang begini-gini. Kayak misalkan gini, dia misalkan lagi menjalani sesuatu hal. Dia itu sebenarnya udah punya intuisi bakal nih kayaknya bakal goal nih, atau misalkan gue kurang yakin ini bakal goal. Biasanya apa yang dia pikirin itu, kesensitifannya itu tuh biasanya seringnya kejadian. Bener gak sih Pisces? Ya nggak? Cuman karena kadang dia itu merasa sangat peka, merasa sangat mempercayai intuitifnya, orang yang nggak paham dia tuh disangkanya dia tuh kayak cuek, masa bodoh, kurang peka malahan ya. Plus minus lah ya. Cuman ya Pisces itu ya seperti halnya The Moon dalam kartu tarot ya. Jadi kalau misalkan dalam suatu reading atau bacaan keluarlah kartu The Moon ya, ini kan termasuk dalam Arcana Mayor atau kartu besar ya. Jadi kita tuh sangat urgent ya, sangat diminta untuk mempercayai intuisi kita. Kita harus bisa untuk gimana ya, membuka lebar gerbang kepekaan kita gitu loh. Jangan melulu tuh terlalu terfokus dengan masalah atau problematika yang ada di depan mata. Kadang apa yang terlihat di depan mata tuh tidak seperti yang terlihat gitu loh. Ya kan, kayak kita misalkan ngelihat kok ini kayaknya baik-baik aja ya, fine-fine aja ya. Harusnya kan ada insting yang mengatakan is this some kind of something too good to be true gitu ya. Kok kayaknya ini gampang-gampang aja ya. Ini pasti apa ada yang nggak beres ya gitu loh. Nah, intuisi seorang Pisces itu sangat bisa diandalkan ya. Ya terlepas dari plus minusnya, The Moon ini kalau misalkan keluar dari reading ya biasanya akan menuntut si yang dibaca atau si klien ya untuk tolonglah dipakai kepekaannya, dipakai intuisinya. Jangan melulu pakai logika terus-terusan ya. Kadang pakai intuisi kamu, pakai perasaannya so-so lah ya, tapi diminta untuk pakai intuisi ya kan. Jadi tuh intuisi itu susah dijelaskan dengan perasaan dan logika sebenarnya ya. Pokoknya kayaknya begini aja. Nah, biasanya orang-orang Pisces itu intuisinya tuh tajam-tajam loh, ya nggak sih? Oke, buat Pisces bisa untuk komen, bisa juga untuk kasih tahu benar nggak sih gitu. Oke, sekarang kita akan buka pesan semesta buat teman-teman Pisces lewat tarot deck ini. Kira-kira apa ya pesan universe yang mau ingin disampaikan? Oke, kita ambil satu kartu from the top aja deh ya. Oke, di sini kita dapat Three of Pentacles. Oke, jadi kalau Three Pentacles ini keluar berhubungan lagi dengan physical world, material world lah ya, material issue ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada seorang laki-laki yang sedang sepertinya membuat draft gitu ya, gambar gitu ya. Kayaknya ini gambar Pentacles juga. Pentacles itu koin ya, dimana di samping kiri ini ada seperti cairan kimia yang masih mendidih atau bereaksi gitu. Kemudian di depannya ada
lilin yang nyala, ada seekor kucing yang menemaninya, dan juga di sini sepertinya dia ada di dalam ruangan ya. Kalau kita tahu ini kan ada seperti kaca berwarna ya, yang seperti ada di dalam gereja gitu atau di kastil-kastil luar negeri gitu. Nah, kalau ini kartu keluar dalam reading, itu universe atau semesta ingin memberitahukan bahwa mungkin saatnya lah kamu untuk bekerja sama dengan orang lain ya. Bisa jadi kamu itu diminta untuk bisa berkoordinasi dengan baik dengan orang lain ya. Bisa jadi kamu tuh membutuhkan ide atau uluran tangan atau bantuan orang lain ya. Butuh masukan, butuh ide-ide, butuh sharing knowledge dari orang lain. Intinya kalau kartu ini keluar itu tentang kerjasama ya. Kamu tuh nggak hidup sendiri. Kamu tuh sudah waktunya lah ya untuk membuka cakrawala, membuka pandangan dengan berbagi, menerima inputan dari orang lain ya. Nggak ada salahnya kok kalau kamu bisa bekerja sama dengan orang yang sefrekuensi dengan kamu, yang sevisi dengan kamu, yang satu habitat dengan kamu. Why not? Bisa jadi perkembangan dari sesuatu hal yang kamu usahakan itu malah bisa menjadi pesat kemajuannya atau perkembangannya, ya nggak sih? Nah, jadi jangan kita egosentrik, jangan merasa kayak kita paling bisa sendiri. No, semesta ingin ngasih tahu kamu bahwa kamu diminta untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama ya, bisa sharing input ya kan, bisa komitmen dengan orang lain. Biasanya ini berhubungan dengan suatu bukan percintaan ya, tapi suatu kerjasama yang mendatangkan sebuah keuntungan ke depannya gitu ya. Gitu aja kali ya Pisces. Oke, kira-kira the next zodiak apa ya? Stay tuned. Oke, the next zodiac will be Libra. Oke, Libra di dalam tarot itu dilambangkan dengan sebuah kartu yaitu Justice. Ya, kalau kamu lihat di sini Justice itu sesuai dengan namanya ya. Justice itu tentang keadilan. Ya, adil ya. Nah, kalau kita lihat tadi gambarnya di sini ada sosok perempuan yang memegang seperti timbangan ya. Kalian pasti udah common lah ya dengan gambar-gambar tentang timbangan seperti itu ya. Kemudian juga dia memegang sebuah pedang ya yang ditemani dengan owl atau burung hantu. Cuman di sini mukanya agak gimana gitu ya, agak-agak kurang enak dilihat, kayak dia tuh sedang berpikir mana yang benar, mana yang setengah benar, mana yang tidak benar gitu ya. Well, benar bahwa Libra itu ya Libra itu tuh memang sekarakter dengan Justice. Kenapa? Karena Libra itu tuh punya kemampuan untuk ability to balance ya, punya kemampuan untuk menyeimbangkan ya. Dia juga terkait dengan hal-hal karmaik ya, berhubungan dengan pembalasan, karma seperti itu. Dan juga yang paling enak, yang salah satu yang paling bagus dari rasi zodiak bintang Libra adalah they can make the best what's happening. Jadi kayak mereka tuh bisa membuat sesuatu menjadi jauh lebih baik dari apa yang sedang dialami gitu loh. Jadi kalau misalkan dia sedang mengalami sesuatu hal yang baik, dia akan membuat hal tersebut tuh akan menjadi yang paling baik gitu loh. Jadi orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang pandai bersyukur sebenarnya ya. Orang-orang yang punya pikiran bahwa kalau saya mendapatkan hal ini itu memang saya berhak untuk mendapatkannya. I deserve to have this gitu loh. Jarang sekali orang-orang Libra itu tuh komplain ya akan sesuatu hal yang kurang mengenakan di dalam hidupnya dia ya. Kalaupun misalkan dia komplain tuh kalau dia tuh udah nggak tahan banget, kayak udah kayak bendungan tuh udah kayak mau luber aja, kayak udah mau pecah aja ya. Nah, jadi kalau misalkan kartu Justice ini keluar dalam sebuah reading, itu juga akan mengindikasikan sesuatu hal tentang karmaik. Jadi kayak semacam pembalasan. Jadi kalau misalkan selama ini tuh kamu tuh sudah melakukan hal yang terbaik gitu kan, sesuatu hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang lurus-lurus, hal-hal yang diperjuangkan dengan niat yang sangat baik, tulus, tapi kok belum mendapatkan balasannya. Kalau kartu ini keluar, berarti tidak akan lama lagi apa yang kamu usahakan itu akan ada balasannya gitu loh. Begitupun juga kalau misalkan kamu berpikiran saya selama ini dizolimi, saya selama ini tuh sering banget mendapatkan perlakuan yang kurang menguntungkan, padahal saya sudah niat baik, saya sudah berusaha keras dalam aspek apapun ya. Kalau kartu ini keluar, maka kamu diminta untuk tenang. Waktu pembalasan untuk kamu akan datang ya. Jadi kalau kamu misalkan merasa kurang beruntung selama ini, kalau kartu ini keluar, kamu akan segera mendapatkan keberuntungan ya. Nah, jadi kalau kartu ini keluar pun kamu tuh akan diinformasikan bahwa alam semesta ini ya, the universe, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Tuhan itu atau semesta itu punya caranya dia sendiri yang tidak bisa terpikirkan oleh otaknya manusia, nggak bisa dipahami oleh
gambarannya manusia. Jadi, seperti halnya zodiak Libra, Libra itu kan orang yang fair lah ya, dia cukup fair ya, makanya dia ada ada timbangan keadilan ya. Nah, cuman hanya saja Libra itu kadang, suka agak lama untuk memutuskan sesuatu. Tapi bukannya dia punya maksud atau niat untuk memperlambatnya, tidak, tapi dia itu benar-benar ingin berpikirkan segala aspek konsekuensi ya. Dia ingin mempertimbangkan segala hal sebelum dia memutuskan akan sesuatu hal. Misalkan dia ingin pergi meninggalkan pekerjaannya, dia nggak akan semudah itu untuk ngikutin egonya dia, ikutin perasaannya gitu. Enggak, dia nggak akan. Dia akan berpikir jauh dulu, dia akan nahan diri dulu, dia akan mempertimbangkan masak matang-matang sebelum dia mengambil keputusan. Makanya kadang kalau kita lihat si Libra itu bukan tipikal pelin-pelan ya, bukan kecenderungannya bukan pelin-pelan seperti Gemini, enggak, tapi dia itu agak lambat dalam memutuskan sesuatu karena dia itu harus memikirkan dari segala sisi ya. Tapi once dia sudah decide something, maka biasanya seorang Libra itu akan konsekuensi dengan pilihannya. Bener gak sih Libra? Ya gak sih? Oke, kalau gitu next kita akan buka satu kartu dari universe yang ingin disampaikan buat kamu para Libra. Oke, kita ambil dari yang paling atas aja kali ya. Oke, kartu yang kita dapat adalah The High Priestess. Oke, The High Priestess itu kalau kalian lihat di sini ya, ada seorang perempuan yang cukup matang, dia membawa membawa kitab ya, dan di samping kanan kirinya ini ada dua buah pilar ya, yang berwarna hitam dan berwarna putih ya. Kemudian ada mawar di kanan kirinya juga, dan dia sedang menginjak bulan ya. Di sini ditemani oleh seekor kucing. Kalau kartu ini keluar dalam suatu shuffle atau readingan seorang klien, maka universe ingin menyampaikan kepada kamu bahwa it's okay to be strict ya, nggak apa-apa kalau kamu mau kaku, karena ada sesuatu hal yang memang harus dikerasin gitu loh, ada sesuatu hal yang memang harus ngikutin jalurnya gitu loh. Jangan melulu apa-apa tentang yaudah deh nggak apa-apa, nggak bisa kayak gitu. Ada kalanya kita tuh harus punya prinsip, kita harus ya, orang bilang kita kaku, orang kita bilang kita nggak fleksibel, ya monggo wae. Yang jelas karena ini ya seperti halnya berhubungan dengan Libra ya, Libra itu kan juga orang-orang Libra itu sangat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena dia memikirkan segala dampaknya ke depannya bagi dirinya dia sendiri dan juga bagi lingkungannya atau orang lain ya. Nah, universe itu ingin menyampaikan kepada kamu bahwa kamu harus ngikutin apa yang memang sudah pakemnya dari sana seperti itu. Jangan sering-sering kamu tuh menoleransi sesuatu hal yang bukan kamu banget. Sesekali dua kali kamu mentoleransi sesuatu hal yang kamu merasa tidak srek, selama itu tidak merugikan, it's okay. Tapi kalau misalkan, tapi jangan jadi kebiasaan, jadi keseringan gitulah, ya kan? Jadi intinya adalah nggak apa-apa kok sesekali kamu dibilang kaku, nggak apa-apa kok sesekali kamu tuh mengikuti aturan yang memang selama ini diterapkan gitu loh. Nggak bisa kamu melulu mentoleransi sesuatu hal yang yang kamu kurang serk gitu loh. Jadi intinya strict by the book, by the rules ya. Ingat aja ada aturan dalam segala hal, itu ada aturan mainnya. Gak bisa seenaknya aja ngubah-ngubah ritme permainan atau aturan tuh gak bisa seenaknya aja kita bisa otak-atik ya. Apapun misalkan teman-teman Libra lagi menjalani, misalkan dalam bidang karir, pertemanan, kemudian perkongsian atau bisnis, ataupun juga dalam percintaan, ada rambu-rambu, ada aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis yang harus tetap dipakemin, yang harus tetap diterapin. Yang kamu misalkan dibilang kaku, it's okay, selama itu membawa suatu dampak yang sangat positif, dampak yang menguntungkan, biarin aja orang mau bilang apa. Oke? Paling dari bacaan reading untuk Libra seperti itu ya. The next zodiak apakah itu? Stay tune. Oke, zodiak selanjutnya adalah Aquarius atau Aquarius ya. Di dalam kartu tarot, Aquarius terhubung atau identik dengan kartu The Star ya. Jadi kalau kalian tahu artinya star itu apa, ya bintang. Ya, di sini kalau kalian lihat itu ada gambar seorang wanita cantik yang sedang duduk dan di atas itu banyak kelap-kelip bintang, ya nggak sih? Nah, zodiak Aquarius atau bintang Aquarius ini punya kesamaan dengan kartu The Star. Kenapa? Karena Aquarius itu bintang yang senang untuk menjadi unik ya, senang untuk menjadi dirinya sendiri atau being themselves ya, selalu ingin menjadi lebih baik, always go better. Terus juga yang paling kelihatan dari seorang Aquarius adalah dia selalu honest to themselves. Jadi mereka tuh selalu jujur terhadap dirinya sendiri ya kan, dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri, dia itu bukan seorang pembohong yang ulung gitu loh ya. Nah, Aquarius itu tuh dia nggak pernah, maksudnya lama-lama bisa menyimpan unek-unek kayak yang misalkan dia nggak setuju akan sesuatu hal pendapat ya, dia tuh nggak tahan gitu loh, nggak bisa lama-lama untuk memendamnya gitu loh. Karena apa? Kenapa? Dia tuh dia sendiri aja nggak bisa bohong sama dirinya sendiri gitu loh. Gimana dia mau bohong sama orang lain gitu kan? Makanya kalau misalkan dalam suatu perdebatan, Aquarius itu lebih banyak diam. Dia lebih banyak diam
daripada mengatakan sesuatu hal yang bakal menyakitkan orang. Atau dia tuh punya prinsip gini, daripada saya mengatakan hal yang apa ya nggak ngenakin, lebih baik saya diem aja deh gitu, ya nggak sih Aquarius? Nah Aquarius itu juga sangat menjunjung tinggi menjadi apa ya, bukan menjunjung tinggi ya, dia tuh senang ya, senang untuk jadi lain daripada yang lain, dia tuh senang menjadi unik gitu loh. Karena ya seperti halnya The Star itu tuh kalau kalian tahu ya, walaupun misalkan di kegelapan malam ya, mungkin cahaya bulan itu kurang terang menerangi ya, tergantung musimnya kan, tergantung bulannya kan, bulan juga nggak tiap hari itu full moon atau bulan purnama kan. Tapi kalau misalkan bulan itu misalkan sedang tidak menyinari segitu optimalnya, maka yang akan menjadi apa penerangan malam itu adalah bintang, ya nggak sih? Bintang-bintang yang ada di dalam angkasa apa yang ada di angkasa raya itu. Nah, bintang ini juga adalah sebuah simbol harapan atau hope ya. Nah, makanya apa seorang Aquarius itu tuh identik dengan The Star. Kenapa? Kalau kita bisa untuk jujur terhadap diri kita sendiri, kita bisa untuk menjadi diri kita sendiri tanpa harus mencontoh, mengikuti atau plagiat untuk orang lain. Selama kita bisa jujur kepada diri kita sendiri, kita pasti akan bisa memberi harapan untuk diri kita sendiri. We will go better. Kita akan menjadi sesuatu yang lebih baik pastinya. Nah, orang-orang Aquarius itu sangat orang-orang yang confidence, ya nggak sih Aquarius? Orang-orang Aquarius itu ya adalah orang-orang yang percaya diri. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia merasa cukup. Dia merasa bahwa semua orang terlahir unik. Maka dia tidak mau mengcompare dirinya dengan orang lain. Ya nggak sih Aquarius? Itu untuk Aquarius ya. Oke, next kita akan buka readingan untuk teman-teman Aquarius. Kira-kira universe itu pengen ngasih pesan apa ya? Oke, kita akan selanjutnya buka readingan dengan ini. Oke, kita akan pilih kira-kira apa ya, kita pilih sini ya. Oke, The Empress. Oke, jadi kalau misalkan dalam sebuah readingan keluar kartu The Empress, itu biasanya berhubungan dengan abundance, kelimpahan. Orang-orang yang pada berjuang, yang pada berdoa, mengusahakan sesuatu hal akan apa yang dia upayakan, akan menemukan akan menemukan upahnya, akan diberikan upahnya, akan dibalas kelimpahannya. Jadi siap-siap aja teman-teman Aquarius akan mendapatkan rezeki nomplok ya. Tapi rezeki ini bukan datang yang tiba-tiba ya, atau ya kayak apa ya, bukan rezeki nomplok juga sih, tapi lebih kepada rezeki yang memang kamu deserve to have it. Jadi untuk hal-hal yang kamu usahakan selama ini itu akan terpenuhi, akan akan dibalas, akan diganti gitu loh. Jadi hasilnya itu nggak akan main-main gitu lah. Udah saatnya kamu akan memetik hasil dari apa yang kamu usahakan, kamu perjuangkan ya. Oke, dari kalau kamu lihat saja dari kartu The Empress ini, atau Empress itu kan kayak permaisuri gitu ya kan kalau di bahasa Indonesia kan. Dan di sini kamu lihat ada seorang wanita matang sedang hamil, dia memegang tongkat, kemudian dia lagi duduk di tahtanya dia ya kan, kemudian ya di belakangnya tuh hijau ya kan, jadi akan berkelimpahan. Dan biasanya tuh The Empress ini berhubungan dengan kecukupan secara emosional juga ya, karena di sini dia ada nurturing, ada kelimpahan kelimpahan dalam segi emosional juga ya kan. Intinya bahwa banyak hal-hal yang bagus lah yang akan terjadi dalam hidup kamu ya. Selamat ya untuk Aquarius. Ingat, apapun rezeki yang kamu dapatkan tetap bersyukur, dan kalau bisa berbagi dengan orang-orang yang kamu kasihi. Asik. Oke, terima kasih Aquarius. Untuk next zodiak kira-kira apa ya? Stay tune.